bahasan pada pertemuan ini adalah sistem periodik. Ya, sistem periodik sebenarnya merupakan materi yang mudah sekali, tetapi menjadi dasar untuk nanti melakukan penghitungan-penghitungan, ya, reaksi-reaksi, sehingga ikutin ya, mudah kok. Ya, kita buat yang praktis-praktis saja, ya. Nah, apa itu sistem periodik? Sistem periodik itu sebenarnya merupakan tabel, ya. Tabel atau susunan berkala dengan mengelompokkan unsur dalam satu golongan atau sifat yang sama. Nah, sistem periodik yang sekarang yang digunakan itu merupakan penyempurnaan dari sistem Mendeleev, ya. Nah, dengan menggunakan sistem periodik, maka sebenarnya seluruh unsur dapat dipelajari secara sistematis, ya. Nah, akan menjadi mudah. Jadi orang tinggal melihat aja kotak-kotaknya itu ada di golongan mana, ada di baris mana, ketemulah dia, ya. Oke. Nah, dan sistem periodik itu membuktikan bahwa unsur di alam semesta ini punya keteraturan, ya. Jadi ternyata alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan sistem yang sudah sangat teratur, ya. Oke. Nah, pada sistem periodik itu punya dua bagian yang perlu diperhatikan, yang horizontal, jalur horizontal atau baris, itu yang disebut perioda, dan jalur vertikal yang disebut dengan kolom, itu adalah yang dinamai dengan golongan. Berarti di sistem periodik itu ada perioda baris, ada kolom, itu adalah golongan, ya. Nah, kalau unsur dengan jumlah elektron terluar yang sama ditempatkan pada golongan yang sama. Unsur dengan jumlah kulit yang sama ditempatkan pada periode yang sama. Ingat sekali lagi, kalau jumlah kulitnya sama, maka berarti periodenya sama. Ya, periode 1, periode 2, dan seterusnya. Tapi kalau elektron terluarnya sama, maka di situ yang sama adalah golongan. LINA K, berarti di situ satu golongan yang kulit terluarnya 1, berarti 1A. Contohnya demikian, ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Pada atom Cl37, maka sebutkan golongan dan periodenya. Ya. Nomor atomnya 17, ya. Maka kedudukan elektron di sini kan kulitnya KLM, maka isinya kan kulit K1 itu isinya 2. Kulit L isinya 8, maka sisanya di kulit M kan. Nah, ada 3 kulit terisi elektron, yaitu KLM. Berarti periodenya 3. Pada kulit terluar ada 7 elektron di M, maka golongannya 7. Ya, berarti Cl kalau ditanya golongannya adalah 7A, periodenya 3 karena dia ada di kulit M, kulit ketiga, berarti periodenya 3. Di kulit ketiga elektron terluarnya 7, berarti golongan 7A. Mudah kan? Nah, maka kalau kita lihat tabelnya ini, kamu bisa simulasi sendiri, mahasiswa semuanya dan pelajar, ya. Bapak Ibu juga boleh memberikan contoh kepada siswanya. Coba tebak dong, gitu. Kalau misalnya kita ambil di sini Mg. Mg periodenya berapa ya? Golongannya berapa? Atau bisa juga memberikan contoh-contoh yang lain. Dan ini kita dengan sendirinya nanti jadi hafal loh. Berapa periodenya, berapa golongannya. Unsur utama, di situ pengisian elektronnya itu berakhir pada S dan P orbitalnya. Ya. Nah, kalau berakhirnya pada S dan P pada unsur utama itu, maka golongannya diberikan simbol A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, sampai 8A. Nah, itu nomor golongannya. Nama golongannya apa? Untuk 1A disebut dengan golongan alkali, maka elektron terluarnya adalah NS1. Ya. Kalau golongan 2A, maka disebut dengan golongan alkali tanah, struktur elektron terluarnya NS2. Golongan 3A itu adalah golongan boron, maka struktur elektron terluarnya adalah NS2, NP1. Golongan 4A, NS2, NP2, dan seterusnya. Maka kalau kita lihat namanya berurutannya adalah
golongan alkali tanah, golongan boron, golongan karbon, golongan nitrogen, golongan oksigen, golongan halogen, dan golongan gas mulia. Ya, di situ elektron terluarnya akan mencerminkan golongannya. Ya, di situ golongan 1 ya berarti 1, golongan 2 dan seterusnya. Hanya kalau ada simbol A berarti di situ paling belakang pasti ada S dan P. Jelas ya? Tetapi ada pengecualian untuk hidrogen dengan konfigurasi elektron 1s1 tidak termasuk di dalam golongan alkali, tetapi ditempatkan dengan satu kolom golongannya di alkali, tetapi dia tidak masuk golongan alkali ya. Oke. Demikian juga helium. Helium dengan konfigurasi elektron 1s2 ya. Nah, di sini termasuk golongan gas mulia. Golongan gas mulia berarti jumlah elektronnya 8 ya. Nah, helium merupakan satu-satunya golongan gas mulia yang tidak punya 8 elektron di kulit terluarnya. Maka 2 atom ini mempunyai kekhususan. Unsur transisi sekarang. Nah, kalau dikatakan unsur transisi itu seperti apa cirinya? Unsur transisi cirinya adalah unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada suborbital D. Nah, nomor golongannya diakhiri dengan simbol B, yaitu nomor golongan ditambahkan jumlah elektron pada S dan D. Ya, jadi S dan D jumlahnya berapa, kemudian di belakangnya kasih simbol B. Nah, elektron dalam orbital D cenderung untuk berada penuh atau setengahnya. Jadi biasanya D10 atau D5 ya, bergeraknya ke sana. Nah, bagaimana cara menentukan golongannya pada unsur transisi? Kalau S ditambah D-nya sama dengan 9 atau S ditambah D-nya sama dengan 10, maka masuk ke dalam 8B. Tapi kalau S dan D-nya dijumlahkan 11, maka masuk 1B. Kalau S dan D-nya dijumlahkan 12, masuknya 2B. Jelas ya? Yang 9, 10, 8B, yang jumlahnya 11, 1D, yang jumlahnya 12, 2B. Nah, kemudian apa kaitannya sifat-sifat di dalam satu periodik? Ya. Baik, sekarang kita sampaikan sifat-sifat periodik ya, mulai dari jari-jari atom, kemudian potensial ionisasi, keelektronegativan, dan sifat logam. Nah, nanti akan kita bedakan antara golongan dan periode dalam satu golongan, bagaimana sifatnya dari atas ke bawah. Kita mulai dari sifat yang pertama, jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu di dalam satu golongan, makin ke bawah makin besar. Tapi untuk yang periodenya itu adalah sebaliknya, dari kiri ke kanan. Kalau periode kan dalam satu baris ya, dari ke kiri ke kanan makin kecil. Nah, kemudian kita lihat pada sifat yang kedua, yaitu sifat potensial ionisasi ya. Nah, untuk sifat potensial ionisasi ini sifatnya kebalikan dengan jari-jari atom ya. Dalam satu golongan, makin ke bawah makin kecil, sedangkan dalam satu periode makin ke kanan makin besar. Ya. Sifat yang ketiga adalah keelektronegatifan atau bisa juga kita kenal dengan afinitas elektron. Dalam satu golongan, makin ke bawah makin kecil, sebaliknya dalam satu periode makin ke kanan makin besar. Sifat selanjutnya adalah sifat logam. Untuk sifat logam, makin ke bawah dalam satu golongan makin bertambah, dan dalam satu periode makin ke kanan makin berkurang. Untuk sifat periodik yang terakhir berupa sifat bukan logam, maka hasilnya adalah kebalikannya. Dalam satu golongan makin ke bawah makin berkurang. Sedangkan dalam satu periode makin ke kanan itu makin bertambah. Nah, baik. Ternyata kalau kita sudah tahu dan gambaran dari sistem periodik, di mana di situ akan tahu kalau tempat atom ini di golongan mana dan periode mana, sebenarnya seperti kita menggunakan gadget ya. Nah, jadi kalau gadgetnya orang kimia itu tabel periodik itu sendiri ya, sehingga kalau kita belajar kimia maka jangan lupa gadgetnya.
Kan seperti kalian juga, gadget itu menjadi sesuatu yang tidak pernah ketinggalan. Maka kalau belajar kimia jangan ketinggalan gadgetnya, yaitu tabel periodik ya. Demikian juga Bapak dan Ibu yang pengajar ya. Silahkan menganjurkan kepada mahasiswanya, kepada pelajar-pelajar muridnya ya, selalu untuk membawa baik secara elektronik ataupun sistem hard itu untuk menyediakan tabel periodik ya. Nah, terima kasih telah mendengarkan ya paparan mengenai sistem periodik, dan tentu saja saya yakin akan mudah di dalam menempatkan susunan elektron. Nah, jangan lupa share kepada teman-temannya, like, subscribe ya. Komennya itu penting. Kenapa? Komen akan memberikan informasi kepada kita apa yang harus diberikan. Jangan lupa ya. Terima kasih telah melihat video ini.